Kisah Aditya, si pemuda kaya, episode 21. Aditya yang mendengar ucapan Gaby, untuk duduk di kursi kosong, yang tepat berada di samping Gaby. Ia pun, segera melangkah dan duduk di kursi tersebut. Namun, belum sempat Aditya duduk di kursi itu, terdengar handphonenya berdering. Aditya pun, langsung mengambil handphone miliknya, dan dilihatnya ke layar handphonenya itu. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Maaf, apa boleh saya keluar dulu, soalnya mau terima telepon," ucap Aditya. "Oke deh, tapi habis ini kamu kesini lagi ya," ucap Gaby. "Iya bu," sahut Aditya, lalu melangkah keluar dari ruangan itu, untuk menerima panggilan dari seseorang. "Halo Dit, maaf nih aku baru baca SMS-mu. Memangnya, kamu mau minta tolong apa sih?" ucap si penelpon, yang diketahui bernama Niko. "Gini Nik, kebetulan lusa nanti, akan ada hotel yang dilelang. Dan papaku nyuruh aku, untuk ikut di lelang itu. Tapi, kamu kan tahu sendiri, aku tuh, enggak tahu apa-apa tentang bangunan, dan aku mau minta tolong sama kamu, buat nemanin aku lihat bangunan hotel itu," ucap Aditya. Lalu, Niko pun berkata, "Memangnya, kapan kamu mau lihat tuh hotel?" "Kalau bisa sih entar sore Nik," jawab Aditya. Niko, ia pun berkata, "Iya deh, entar aku temanin. Tapi, kita mau ketemuan di mana nih? Kalau kamu enggak keberatan, entar jam 3 sore, kamu jemput aku di Golden Resto. Soalnya, aku enggak bawa kendaraan," ucap Aditya. "Oke, sebelum jam 3, aku usahain udah ada di sana," sahut Niko, lalu menutup panggilan tersebut. Lalu Aditya pun, kembali masuk ke ruangan VIP. "Telepon dari siapa mas? Pasti dari pacarnya ya," ucap Gaby. Lalu, Aditya pun berkata, "Enggak kok bu, tadi telepon dari teman lama." "Ah masa sih?" ucap Gaby. Lalu terdengar, Yusuf berkata, Boy, tadi gue lihat, handphone lo antik banget. Pasti mahal tuh, kalau lo jual ke museum." Mendengar ucapan Yusuf, Aditya hanya tersenyum. "Udahlah Yus, jangan digodain terus, entar si Gaby ngambek lagi," ucap Salsa, yang saat itu, duduk berhadapan dengan Aditya. "Alah, bilang aja Sal, lo cemburu kan," ucap Gaby, lalu kembali berkata pada Aditya, "Oh ya Aditya, aku ambilin makan ya. Masa kita pada makan, kamu cuman liatin doang," ucap Gaby, sambil mengambil piring, dan beberapa makanan, lalu diberikan pada Aditya. "Iya Gab, lo kasih makan aja tuh pelayan. Kapan lagi, dia dapat makanan mewah gini," ucap Yusuf. Lalu terdengar, Salsa berkata, Gab, kok lo bisa tahu nama nih cowok? Atau, lo emang sudah kenal sama dia?" tanya Salsa. Gaby, ia pun berkata, Sal, lo buta ya? Tuh lihat, ucap Gaby, sambil menunjuk ke arah papan nama, yang terpasang di baju Aditya. Sementara Citra, yang saat itu, sedang membuka-buka pesan WhatsApp dari beberapa temannya. Tiba-tiba, handphonenya berdering, tanda ada pesan WhatsApp yang baru saja masuk. Cit, gimana, entar malam, lo jadi enggak datang di acara ulang tahunku," bunyi pesan WhatsApp, yang berasal dari teman Citra, yang bernama Niken. Citra, ia pun membalas, "Pastilah, masa sih gue enggak datang ke acara teman gue yang cetar kayak lo?" "Oke deh aku tunggu ya," balas Niken. Lalu, di sela-sela pesan WhatsApp itu, Citra pun bergumam, "Kayaknya pas banget nih, kalau aku ke acaranya si Niken, barengan sama si Adit. Pasti teman-teman gue pada baper," gumam Citra. Tak terasa, waktu terus berlalu. Yusuf dan rekan-rekannya pun, telah meninggalkan ruangan VIP itu. Sementara Aditya, yang baru saja selesai membersihkan ruangan itu, ia pun, kembali bergegas untuk membantu pelayan yang lain. Tiba-tiba terdengar, Citra berkata,
Aditya tunggu. Ada apa ya Bu? Tanya Aditya. Lalu, Citra pun berkata, entar kamu ada acara enggak? Jam berapa Bu? Ucap Aditya, lalu kembali berkata, oh ya Bu, boleh enggak? Jam 3 nanti, aku mau izin pulang, soalnya ada urusan keluarga. Mendengar perkataan Aditya, Citra pun tak melewatkan kesempatan itu. Lalu terdengar, Citra berkata, boleh kok, tapi dengan syarat. Syarat apa Bu? Ucap Aditya yang terlihat bingung saat mendengar ucapan Citra. Syaratnya, jam 7 nanti, kamu harus temanin aku ke acaranya temanku, ucap Citra. Terlihat saat itu, Aditya berpikir sejenak, lalu berkata, iya Bu nanti saya temani. Tapi enggak lama kan? Iya enggak lama kok. Palingan sampai jam 9, ucap Citra, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Oh ya, minta nomor handphonemu dong, supaya entar malam, kalau aku mau jemput, enggak susah nyari alamat rumah kamu. Aditya pun langsung menyebutkan nomor ponselnya. Sehabis menyimpan nomor handphone Aditya, terlihat Citra tersenyum malu-malu, seperti orang yang sedang kasmaran gitu. Gimana jadinya ya, kalau entar malam, aku gandengan sama Aditya? Ngebayanginnya aja udah deg-degan, lamun Citra saat itu. Oh ya Bu, aku mau lanjutin kerja dulu ya, ucap Aditya, membuyarkan lamunan Citra. Apa kenapa Dit? Ucap Citra kaget. Enggak kenapa-kenapa Bu, aku mau lanjutin kerja dulu, ucap Aditya, mengulang kembali perkataannya. Oh ya silakan, tapi ingat entar malam ya, sahut Citra. Dan tak terasa, jarum jam hampir menunjukkan pukul 3 sore. Niko pun langsung mengirim SMS pada Aditya. Dit, aku udah OTW nih, tulis Niko. Oke Nik, aku tunggu di halte yang enggak jauh dari gerbang ya, balas Aditya. Setelah mendapat pesan dari Niko, Aditya pun langsung meminta izin pada Citra. Setelah mendapat izin dari Citra, Aditya langsung bergegas menuju halte untuk menunggu Niko. Tak berapa lama kemudian, terlihat sebuah mobil Honda Accord tipe terbaru, parkir tepat di samping Aditya. Ayo buruan masuk, ucap si pengemudi, yang tidak lain adalah Niko, teman baik Aditya, saat melanjutkan studi di Jerman. Setelah kembali menjalankan mobilnya, terdengar, Niko berkata, Dit, aku enggak salah lihat nih. Kok kamu pakai baju pelayan gitu? Aditya pun berkata, ya enggak salah lah, aku kan memang jadi pelayan di restoran itu. Ternyata ortu kamu sadis juga ya, masa anak sendiri disuruh jadi pelayan? Lagian, tuh restoran kan punya bokap kamu, ucap Niko. Lalu, Aditya pun berkata, ini semua mau aku Nik, enggak ada hubungannya sama ortu. Kayaknya, kamu perlu terapi otak nih Dit. Orang-orang pada kerja mati-matian, biar bisa hidup nyaman. Nah kamu, orang tua tajir melintir, malah mau hidup susah, ucap Niko. Sementara di restoran Golden, terlihat saat itu, Dika yang sedang sibuk mencari Aditya, ia pun berkata pada Citra. Citra, lo lihat Aditya enggak? Si Aditnya udah pulang. Tadi dia minta izin, katanya ada urusan keluarga, ucap Citra. Lalu, Dika pun berkata, kurang ajar tuh anak, jam pergantian shiftnya kan, masih 2 jam lagi. Kerja belum sebulan, udah berani bolos. Bukannya bolos, dia tadi izin ke aku, ucap Citra. Lalu, Dika pun kembali berkata, sama aja. Pokoknya gaji dia bulan ini, kamu potong 25%. Kalau masalah itu, nanti kamu aja yang potong, sahut Citra. Namun saat itu, lagi-lagi Citra bergumam. Lo potong aja Dik, bila perlu, 100% gajinya bulan ini dipotong. Nanti, aku yang bakalan gantiin gaji Aditya, cuman 1.300.000 aja kok, itu mah kecil.
gumam Citra saat itu. Sementara Aditya dan Niko, yang telah berada di Hotel Queen, terlihat seorang security menghampiri mereka. "Maaf mas, ada perlu apa ya?" ucap si security. Niko pun menjawab, "Oh ya pak, apa benar hotel ini akan dilelang?" "Iya benar mas, lelangnya diadakan lusa nanti," sahut si security. Niko pun kembali berkata, "Nah itu dia pak, kebetulan teman saya ini akan ikut saat hotel ini akan dilelang, dan dia perlu melihat kondisi fisik bangunan ini." Mendengar ucapan Niko, si security terlihat bingung saat melihat Aditya yang masih memakai baju pelayan. Lalu, Niko pun kembali berkata, "Gimana pak, apa kami boleh masuk?" "Oh iya silakan mas," sahut si security yang masih menyimpan tanya tentang ucapan Niko tadi. Tak terasa, hampir 1 jam Niko dan Aditya mengelilingi bangunan itu. Terdengar Aditya berkata, Nik, menurut kamu, gimana dengan bangunan hotel ini?" "Kalau itu enggak usah ditanya Dit. Setahu saya, hotel ini baru 5 tahun beroperasi, bangunannya juga masih kokoh. Apalagi, desainnya juga bagus banget. Walaupun, ada beberapa bagian sih yang harus dirubah desainnya, tapi masih worth it banget," ucap Niko. Lalu, Aditya pun berkata, "Kalau menurut perhitungan kamu, untuk membangun hotel seperti ini, perlu biaya berapa?" "Kalau menurut aku, estimasinya sekitar 80 miliar, sudah dengan harga tanahnya. Karena harga tanah di lokasi ini termasuk mahal," ucap Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Oh ya Nik, kamu bisa enggak kasih bayangan ke aku, berapa harga yang pantas untuk hotel ini?" "Yang namanya lelang, susah ditafsirkan Dit. Apalagi ini hotel yang disita oleh bank. Pastilah pihak bank hanya akan mengambil beberapa persen keuntungan dari jumlah kredit si pemilik awal hotel ini," ucap Niko, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi ingat satu hal, dalam lelang nanti, pasti open bid-nya akan dibuka dengan harga rendah. Saat itu, kamu boleh langsung ikut atau sekedar menyimak dulu. Tapi kalau angkanya sudah mencapai 60 miliar ke atas, mendingan kamu mundur. Tapi kalau prediksi aku sih, enggak bakalan sampai di angka itu. Tergantung sisa berapa lama jangka waktu kredit si pemilik awal hotel ini," ucap Niko. Lalu, Aditya pun berkata, "Oh gitu ya Nik, untungan aja aku ngajak kamu. Kalau enggak, aku bakalan bingung di lelang nanti." "Itulah gunanya teman, saling membantu satu sama lain," ucap Niko sambil tertawa. Lalu terdengar lagi, Niko berkata, Dit gimana, ortu kamu udah tahu belum? Kalau waktu di Jerman kamu ngambil jurusan lain, bukannya bisnis?" "Kalau itu sih, papa dan mamaku belum ada yang tahu. Nantilah, baru aku kasih tahu," jawab Aditya. Niko pun kembali berkata, "Lagian kamu juga sih, disuruhnya lain, yang dikerjakan lain. Gimana tuh kalau ortu sampai tahu?" Aku bukan peramal Nik, yang bisa tahu masa depan. Waktu itu aku punya pemikiran sendiri, makanya nekat putar haluan," ucap Aditya. Lalu, Niko pun berkata, "Pokoknya apapun yang kamu rencanakan, aku selalu siap ngedorong kamu dari belakang. Tapi kalau ada jurang di depan, kamu jangan ngedorong aku ya," sahut Aditya. Lalu, Niko pun menjawab, "Oh itu sih gampang. Kalau ada jurang, aku siap jadi jembatannya," sahut Niko. Tak terasa, candaan mereka saat itu membuat dua sahabat lama itu sampai lupa waktu. Sampai-sampai, jarum jam sudah menunjukkan pukul 5:45 menit. Udah dulu ya guys, entar kita jumpa lagi di episode 22. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.